Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 29 September 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 265 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem, bayangkan Rasul Paulus menulis dalam penjara yang dingin dan lembab di Roma. Ini bukan penjara pertama atau terakhir baginya. Ia sudah dicambuk, dilempar batu, mengalami kapal karam, dan sekarang menghadapi kematian. Di tengah keadaan yang suram itu, ia menulis kepada Timotius anak rohaninya, dan dalam ayat ini kita menemukan sebuah pengakuan iman yang sungguh luar biasa, yaitu dikatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini bukan sekedar pernyataan positif, ini adalah teriakan kemenangan dari dalam kubur yang hidup. Mari kita lihat 3 kebenaran besar dari ayat kita pada hari ini. Yang pertama adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Perhatikan, Paulus tidak berkata aku tahu apa yang kupercaya, meskipun ia mengajar doktrin yang dengan luar biasa. Ia berkata kepada siapa aku percaya. Iman Kristen bukan tentang sistem kepercayaan, tetapi tentang pribadi. Banyak orang Kristen bisa menyebutkan apa yang mereka percayai, Alkitab, doktrin, gereja, tetapi ketika badai datang, yang menopang kita bukanlah apa, melainkan siapa. Kita bisa mengilustrasikan ketika seorang anak di sebuah tempat keramaian. Ia tidak pernah takut karena ayahnya memegang tangannya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu siapa yang memegang tangannya. Paulus pun demikian mengenal Yesus. Yesus menyelamatkannya di jalan ke Damsyik. Yesus yang kuat kuasanya dalam kelemahannya. Yesus yang setia dalam segala pencobaan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengenal Dia secara pribadi atau kita hanya mengenal tentang Dia? Tentunya hanya kita yang dapat menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, kepercayaan yang berani. Kata yakin dalam bahasa aslinya pepeismai artinya sangat yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang Paulus yakini? Dia meyakini bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Apa yang dipercayakan bisa berarti jiwa Paulus, pelayanan Paulus, masa depan Paulus. Di penjara sepertinya Tuhan tidak berkuasa, tetapi Paulus yakin Tuhan sanggup memeliharanya sampai akhir. Yang ketiga adalah ketabahan yang nyata. Lihat koneksinya, itulah sebabnya aku menderita. Dan diakhiri, tetapi aku tidak malu. Karena Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan yakin akan kuasanya, maka ia bisa menderita tanpa mengeluh,
menghadapi maut tanpa takut, dipenjara tanpa putus asa. Iman yang sejati terlihat bukan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi justru ketika segala sesuatu berjalan buruk. Firman ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bangunlah pengenalan yang mendalam akan Kristus. Iman kita kuat bukan karena kita tahu banyak ayat, tapi karena kita mengenal pribadi di balik ayat-ayat itu. Luangkan waktu untuk bersekutu dengannya, bukan hanya melayani dia. Yang kedua, percayakan masa depanmu kepadanya. Apakah yang paling kamu khawatirkan saat ini? Karir, pernikahan, pelayanan, kesehatan, ataupun hal lain? Percayakan kepada dia yang berkuasa memelihara sampai akhir. Yang ketiga adalah hidup dengan berani untuk Kristus. Ketika kita benar-benar yakin kepada siapa kita percaya, kita akan berani berbeda, berani bersaksi, berani menderita bagi kebenaran. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, sakit, kecewa, takut, bingung, ingatlah kata-kata Paulus ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Iman kita tidak akan sia-sia. Kristus yang kita percayai layak untuk dipercaya sampai akhir zaman. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha luar biasa, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Firman yang luar biasa dan kami teguhkan untuk mengenal Engkau secara lebih pribadi supaya kami tetap kuat dan tidak tergoda ke dalam ajaran-ajaran sesat yang membuat kami jauh daripadamu. Jadikanlah kami sebagai seorang Kristen yang memiliki keyakinan seperti Paulus, yang tahu kepada siapa dia percaya, sertai dan berkati segala aktivitas kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.